Saudara Gibran ini setahu saya hanya modal surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Nah, ini bukan pendidikan, ini keterangan ini. Bukan ijazah juga, bukan hasil belajar ini. Saya mengajukan surat keberatan ke dinas ini, ke Ditjen. Nah, batas waktunya 14 hari. Kalau didiamkan, dianggap dikabulkan, sehingga tinggal minta penetapan ketun. Iya. Karena gini, selama ini apa yang saya lakukan di pengadilan, yang menurut saya harusnya menang, itu pengadilan memutus, tidak menolak, tapi tidak berwenang mengadili. Hanya itu terus mengelak, mengalihkan gawang. Kenapa pemimpin yang hanya begini bisa gitu? Iya. Kok celaka banget apa dosa negeri ini sampai punya pemimpin yang punya kualitas begini. Bagaimana kualitasnya di mata Pak Kiai Subhan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, soal ijazah Joko Widodo masih belum kelar. Sampai hari ini masih pro kontra. Ada orang yang mengaku ijazah itu palsu, ada sebagian yang meyakini asli. Belum selesai soal ijazah Joko Widodo. Kali ini ada lagi kasus ijazah yang lain. Bukan orang jauh, tapi anak Pak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang hari ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ijazah Gibran ternyata digugat oleh seseorang, orang hebat, orang pemberani yang sudah hadir di studio Obor Rakyat. Selamat datang Pak Kiai Subhan Palal. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Iya, Pak Kiai. Waduh, saya ngalap berkah dulu nih Pak Kiai dari Lamongan ini. Pak Kiai kok berani-beraninya menggugat ijazah Wakil Presiden? Ini keberanian dari mana nih Pak Kiai? Jadi gini Pak, ini berangkat bukan soal berani, tapi soal fakta hukum. Nah, karena ada fakta hukum yang menghendaki agar warga negara menggugat, maka saya ambil inisiatif itu. Jadi bukan soal berani itu nggak berani. Iya. Ini soal fakta hukum. Fakta hukum. Faktanya seperti apa? Nah, faktanya gini, saudara Gibran ini setahu saya hanya modal surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Nah, ini suratnya ini kayak gini Pak. Mohon di zoom. Iya, model begini untuk berangkat menjadi wakil presiden. Iya. Sementara undang-undang. Surat keterangan. Iya. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Oh, ini disetarakan dengan SMK. Iya. Nah, jadi surat keterangan. Betul. Kenapa saya gugat? Ini ada peristiwa hukumnya ini. Jadi gini, Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 itu bunyinya pasal 169 huruf R itu bunyinya minimal tamat SMA, alia atau sekolah lain yang sederajat. Nah, penjelasannya juga nggak ada sekolah di luar negeri, nggak ada. Jadi minimal SMA atau sekolah lain yang sederajat. Nah, itu. Kalau begitu ini cacat hukum ini. Tidak termasuk. Tidak termasuk. Sementara yang setahu saya juga dari KPU, Gibran itu pendidikan terakhir sama dengan pendidikan terakhir. Oh, jadi apa pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir. Oh iya. Tapi sekarang dirubah. Dirubah. Itu udah dirubah sama KPU. Oh, jadi kalau misalnya kita ngisi kolom nama, diisi nama gitu. Iya. Oh, aneh nama, juga ya. Diisi istri, pendidikan terakhir. Nah, itulah muncul fakta hukum bahwa KPU sendiri tidak paham, bingung pendidikannya apa nih? Masa pendidikan terakhir. Mestinya kan
Kalau Prof. Mahfud itu dibilang pendidikan S3. Strata 3. Caimin S2 kalau nggak salah. Nah, Iya, ada apa? Ada alamatnya gitu loh. Iya. Nah, ini nggak ada pendidikan terakhir. Nah, kebetulan saya punya ini. Nah, ini bukan pendidikan, ini keterangan ini. Bukan Oke. ijazah juga. Bukan hasil belajar ini. Iya, iya, iya. Nah, itu Pak. Nah, sekarang suket ini saya juga udah batalkan di PT UN. Digugat. Saya gugat untuk pembatalannya, tapi hakim pengadilan itu bilang sama, nggak berwenang mengadili juga gitu. Mereka mengaku memutus tidak berwenang untuk Iya, mengadilin. Bukan berarti menolak gugatan ya, tapi menyatakan ya NU istilahnya. NO, Ya. Jadi, NO tidak nah, berwenang sekarang mengadili. saya banding ke Pengadilan Tinggi Tun, Jakarta. Ya sebulan yang lalu saya bandingin tuh ini. Sebulan yang lalu Iya. Pak Kiai Subhan banding ke PT Tun, Pengadilan PT Tun. Tinggi Iya, Tun Jakarta. Iya. Dan sekarang sedang berproses berarti. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Tun itu waras melihat ini salah. Iya, iya, iya. Pak, ini kalau dilihat, kalau penyetaraan itu bunyinya penetapan, Pak. Iya, iya. Atau keputusan. Kalau ini surat keterangan. Ini surat keterangan, suket namanya. Oh, harusnya surat penetapan. Harusnya berbentuk keputusan. Surat Menimbang seterusnya memutuskan bahwa nah gitu loh, itu penyetaraan Pak. Iya, iya, iya. Kalau iya, ini iya. nggak lazim, nggak pernah ada Pak. Iya, Satu-satunya ini Pak. Satu-satunya di dunia dan di akhirat mungkin. Tapi gini Pak Kiai, setahu saya ya, mohon maaf kalau saya keliru, mohon dikoreksi. Iya. Tun itu ada batas waktu daluarsa 90 hari setelah surat dari instansi pemerintah dikeluarkan. Itu bagaimana? Gini, itu namanya tenggang waktu yang lazim ya, yang Iya, umum. iya. Tapi ini saya membuat satu langkah hukum yang diizinkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Begitu saya tahu ini, saya mengajukan surat keberatan ke dinas ini, ke Dirjen. Oh, Nah, batas waktunya 14 hari. Kalau dalam 14 hari didiamkan, maka saya bahkan di situ dinyatakan kalau didiamkan dianggap dikabulkan, sehingga tinggal minta penetapan ketun. Gitu. Itu bunyinya, Pak. Dianggap dikabulkan. Itu klausul itu ada di mana? Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oh, jadi di Kalau nggak salah Undang-Undang di Administrasi. pasal 77 Iya, iya, iya. dan seterusnya. Jadi kalau warga negara mengajukan pembatalan terhadap satu keputusan pemerintah selama 14 hari tidak ada jawaban, maka dianggap itu batal. Iya. Oke. Nah, itu namanya berperkara dengan proses keberatan. Berperkara dengan proses keberatan. Ya, Oke, kita kembali ke laptop ini Pak Kiai. Oke. Soal ijazah sendiri, sebetulnya yang Pak Kiai Subhan ketahui seperti apa ijazah Gibran ini? Gini Pak, di KPU itu nggak ada Pak. Jadi nggak ada yang tahu dia punya ijazah atau tidak nih, nggak tahu juga Pak. Yang pasti dia punya ini, hanya keterangan. Oh, di KPU cuma surat keterangan ini? Iya, tidak ada ijazahnya. Nggak ada. Yang ijazah yang dari luar negeri apa gitu yang di Nggak ada. Nggak ada Pak. juga. Nggak ada Pak. Oke, Iya. ini Hanya ini Pak. dan ini dibuat tahun 2019. Iya. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Presiden, dan kelihatannya ini untuk juga menjadi wali kota. Iya, surat keterangan ini digunakan oleh Gibran untuk menjadi syarat menjadi wali kota. Wali kota pertamanya. Tapi juga digunakan untuk presiden, makanya ada legalisir. Oke. Yang legalisir setingkat apa? TU, tata usaha. Iya, iya, iya. Legalisirnya nggak ada tanggal ya? Nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada tahunnya. Setahu saya legalisir itu kan harus diberi tanggal ya? Nah, ada Pak. Itu juga diatur di undang-undang pemerintahan tadi. Iya, iya, Nah, iya. itu ada. Kalau undang-undang sistem pemerintahan itu, administrasi pemerintahan,
itu Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Nah ini udah melanggar nih Pak. Iya, iya. Kan seperti meterai. Meterai itu kan bukan hanya ditandatangani, tapi harus diberi Harus ada tanggal. tanggal, karena Kalau tidak diberi tanggal, tidak sah. Gini, itu artinya untuk menunjukkan apa? Lokus, Tempus. Iya. Jadi kapan dia? Kapan tuh Iya, dia? iya, 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 iya. Karena iya. ada waktu kadaluarsanya juga nih. Iya, iya. Jadi menurut Kiai Subhan, Gibran yang di KPU dokumennya tidak ada ijazah, hanya surat keterangan. Iya, keterangan ini. Baik di KPU Solo Iya. maupun di KPU Republik Indonesia. Betul, ketika Gibran mendaftar sebagai cawapres. Iya, hanya ini Pak. Riwayat pendidikannya hanya ini. Ijazah nggak ada. Oke, oke, oke. Iya. Apalagi info yang Pak Kiai miliki tentang Gibran ini, wakil presiden kita ini, pendidikannya? Saya mendapatkan surat penjelasan dari SMP Negeri 1 Surakarta bahwa Gibran tamat sekolah. Gibran sekolah di situ. Gibran tamat sekolah, tapi juga nggak kasih dia berijazah atau tidak. Itu saya pegang suratnya. Jadi ada surat keterangan berarti. Iya, dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Surakarta. Iya. Yang menyatakan Gibran Gibran sekolah di situ. Gibran tamat sekolah di situ, tapi tidak menerangkan berijazah atau masih ingat tahun berapa lulusnya? enggak dikasih juga di situ. Nggak dikasih. Nah setelah itu SMA di mana sih sebetulnya? Di Singapura atau di Australia? Nah, kalau menurut KPU itu SMA dilakukan di di Singapura 2 tahun. Lalu kalau nggak salah di UTS ini. UTS Singapura. Sydney. Australia Sydney. Itu. Dan itu bukan sekolah SMA. Bukan sekolah itu. Ada yang menyebut itu semacam kursus atau bagaimana? Nah, kalau menurut informasi yang ke sana kan Pak Roy itu. Ya, Roy Suryo sempat ke sana tuh. Itu dia bilang di sana itu pathway. Semacam satu jenjang pendidikan untuk mencapai itu ke Universitas UTS itu. Jadi apa namanya? Persiapan lah. Persiapan lah. Karena mungkin bahasanya nggak cukup sehingga harus itu dulu gitu ya. Tapi itu pun nggak. Kalau di UGM namanya matrikulasi gitu. Ya. Nah itu pun nggak ada sertifikatnya dia. Nggak punya. Oh, sertifikat dari UTS nggak punya? Nggak ada. Makanya di sini mestinya kan dijelaskan. Ini hanya grade 12 setara dengan SMK. Dan yang menyetarakan ini ya suka-suka inilah ya, Iya. pejabat ini siapa nih? Direktur Jenderal atas nama Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Dr. Sutanto Sarjana Hukum MA, Master of Art. Itu. Ini dibuat tahun 2019 ketika Pak Jokowi sedang berkuasa. Dan menterinya Pak Muhadjir. Oh, iya. Ini cukup di Dirjen sih saya kira kan ini kan. Dan gini Pak, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan tamat sekolah. Artinya tanda tamat kan harus ada itu. Ini bukan tanda tamat. Iya, Pak. ini surat keterangan disetarakan ya. Iya. Bukan tanda tamat. Tanda tamat itu kan even paket C pun bisa sebetulnya ya. Kalau paket C malah bisa itu kan? Mungkin bisa, tapi nggak ada di undang-undang itu paket C. Kalau paket C juga nggak Di ada. penjelasannya pun ada sekolah seminari, ada sekolah salafi, ada sekolah apa? Ya begitulah, pokoknya nggak ada. Pesantren salafi diterima, itu, salafi diterima. Pesantren diterima. Oh, justru yang seperti ini, surat keterangan seperti ini tidak ada di undang-undang. Nggak ada di undang-undang. Berarti menurut Pak Kiai ini cacat hukum. Cacat hukum, iya. Iya, Dan iya. ini melekat. Syarat ini kalau undang-undangnya nggak dirubah melekat. Iya. Maka tahun 2009 meskipun ya gugatan saya dinyatakan NO, tapi masyarakat atau warga negara saya mohon teliti ini. Iya. Terutama KPU sebagai tempat penyaringan. Saya dengar waktu
ada gugatan di pengadilan, Pak Kiai mau keluar rumah, Anda dihalangi oleh mobil garnisun, oleh mobil tentara. Gimana ceritanya itu? Nah itu memang terjadi, tapi biarkanlah itu. Ya, Kenapa sampai dihalangi mobil tentara? Mau bahaya kan hak warga negara menggugat sampai Anda dihalangi untuk berangkat ke pengadilan. gini, saya nggak curiga karena kebetulan gang saya itu kecil. Nah dia parkir di depan pintu, itu aja. Oh, mobil itu kejadiannya. sengaja parkir di depan pintu. Iya, Sehingga mobil Anda nggak bisa keluar. iya. Harus ini pakai online Terbang ojek lah. online ya kan. Iya. Iya. Lucu juga ya sampai itu aja. iya, ya. Dan gini juga, saya juga merasa diteror karena cucu saya itu di apa? Sekolahnya dicek, waktu upacara pun difoto, itu. Gara-gara Anda menggugat ijazah Gibran ke Iya. pengadilan, Mm, selain rumah Anda dihalangi oleh mobil tentara, sehingga mobil Anda nggak bisa keluar, iya. cucu Pak Kiai diteror. Saya bilang nggak teror ya, tapi dia bilang di Facebook saya sudah tahu ini cucunya Subhan Palal. Sekolahnya di mana saya juga udah tahu. Dijemput oleh siapa juga udah tahu. Sampai begitu? Iya. Wah, itu menurut saya ancaman nggak main-main Nah. itu Pak Kiai. Tapi yang membuat ancaman juga nggak ketahuan karena apa? Anonim. Anonim, Facebook. Iya. gitu. Sebenarnya kalau polisi mau mencari bisa. Kan IP Iya. address-nya gampang dicek itu. Iya. Tapi gini lah, untuk hal-hal yang begini saya nggak mau mendramatisir Iya, sentimental. iya. Kenapa? Takutnya teman-teman yang seperjuangan dengan saya kayak gini takut. Iya. Nggak jadi gitu ya. Nggak boleh takut. Menyala abangku. Kata obor rakyat, menyala abangku. Iya. Jadi kita Iya. gini Pak Kiai, menurut saya kita ini kan tidak bermaksud buruk ya. Iya, ini untuk negara Pak. Saya nggak Iya. diuntungkan apa-apa dari ini. Iya. Mendingan saya kerja kan. Tapi saya peduli dengan negara saya. Kenapa pemimpin yang hanya begini bisa gitu loh. Iya. Kok celaka banget apa dosa negeri ini sampai punya pemimpin yang punya kualitas begini. Bagaimana kualitasnya di mata Pak Kiai Subhan? Jauh dari standar Pak, menurut saya. Jauh dari standar rata-rata anak muda. Jauh dari standar rata-rata Iya. ya. Iya. Itu. Ini kayaknya Apa? harus minum dulu ini Iya. ya kan, kita kan gara-gara ngomongin Gibran ini. Jadi jauh dari standar rata-rata kita. Menurut saya. Iya. Ada yang bilang lebih ini lagi. Kan? Wah, Bapak pernah lihat dia diwawancarai di satu TV. Suruh nyebut 6 suku atau suku bangsa kita kan. Jawa, Sunda, Nah, dia nggak bisa. Madura. Dia nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu ada tuh Pak. Kalau dicek, Dayak. nggak bisa dia. Saya sebutin 100 saya bisa Pak. Iya. Kan gitu kan. Nah, mungkin ya pembuat undang-undang kenapa mensyaratkan pendidikan minimal SMA tadi. Dan kelihatannya itu harus di Indonesia. Kenapa penjelasannya pun begitu. Sekolah seminari, sekolah salafi dan lain-lain itu. Itu kan di Indonesia itu. Iya. Supaya tahu keindonesiaan minimal ya. Iya. Nah kalau ini kan nggak tahu sama sekali. Nyebut suku bangsanya yang 6 aja nggak bisa. Ada itu Pak. Bapak coba cek. Makanya ada jok asam sulfat itu. Wah, kan waktu itu. Iya. Jadi waktu itu kalau nggak salah kan kalau ibu menyusui itu sebaiknya banyak asupan asam folat. Saya bukan dokter, tapi saya tahu. Tapi dia lupa kali Pak. Asam sulfat. Kalau asam sulfat itu minum 1 cangkir meninggal orangnya kan. Dia, Pak. Jadi makanya ada asam sulfat. Iya. Tapi ya itulah apa negara kita saat ini. Saya sebenarnya nggak pengen berangkat dari situ Pak. Tapi saya pengen berangkat yang bisa diuji di pengadilan. Bagaimana tuh Pak? Ya ini
Kalau ini bisa diuji Pak di pengadilan. Kalau Iya. asam sulfat nggak tahu suku bangsanya itu nggak bisa Iya, iya, diuji. Kalau ini diuji Pak. Iya, 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 iya. Gitu loh. Iya, 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 iya. Makanya saya ambil angka itu. Iya, iya, Karena iya. yang mana yang dapat diuji ya itu. Gitu. Ada info juga Pak Kiai kemudian mencoba menggugat Andri atau apa sebenarnya? Bagaimana? Gini, suket ini, yang Andri itu mengenai itu Pak, mengenai ijazah bapaknya Pak Jokowi. Jadi kalau Gibran nggak ke Andri? Enggak. Kalau saya ke Andri itu terang-terangan memberi somasi karena di Undang-Undang Andri itu dinyatakan Arsip nasional. peran serta masyarakat. Nah, sama ngambil posisi itu peran serta masyarakat. Nah, di pasal 33 Undang-Undang Andri menyatakan arsip yang digunakan pejabat dan dibiayai negara menjadi arsip milik negara. Ya. Nah, itu puncak itu Pak. Dan disimpan di Andri, Arsip Nasional Harusan, Republik Indonesia. Tapi sebelum disimpan harus ada forum atau lembaga autentikasi supaya Andri dapat mencocokkan antara fotokopi ijazah yang dipakai di KPU sama ijazah asli, sama enggak? Iya. Nah, autentikasi itu antara lain akan diuji kertas, uji tinta, uji foto, uji macam-macam. Macam-macam. Iya. Saya somasi Andri karena ada ada pengakuan bahwa Andri belum dapat mengakuisisi itu arsip status dari KPU. Iya. Nah, jawaban Andri terakhir ke saya itu malah aneh, unik. Jadi, berarti ini soal ijazah bapaknya ya? Iya, ini ijazah bapaknya nih. Nah, ini Andri. Luar biasa. Nih, tolong di zoom Andri ini. menjawab saya bahwa telah berkoordinasi dan melaksanakan upaya-upaya penyelamatan. Tuh. Saya memprediksi atau menafsirkan bahwa ijazah Pak Jokowi sedang dalam bahaya. Makanya perlu upaya penyelamatan. Oleh Andri. Oleh Andri. Gitu. Ijazah asli atau dokumen? Jadi gini Pak, autentikasi itu ijazah fotokopi yang dipakai di KPU tahun 2014 dan 2019. Nah, itu harus diautentikasi untuk menjadi arsip negara, Pak. Tuh. Ini kayaknya ruwet ini ya, Pak ya. Ijazah Pak Jokowi dan Gibran ini kayaknya jadi masalah. Inilah ijazah Pak Jokowi katanya. Ini yang diupload oleh Dian Sandi. Iya. Nah, yang dipakai di KPU saya juga punya. Wah, lengkap rupanya Pak Kiai Subhan ini. Nah, begitulah Pak kira-kira. Nah, ini yang bikin Pilpres 2019. Ini yang dipakai di Pilpres KPU 2019 ya. Di KPU. Iya. Jadi itu lengkap Pak. Ini dari mana Pak, Bapak dapat ini? Itu dari Pak Bonatua. Pak Bonatua dapat dari mana? Dari KIP, dari KPU. Dari KPU. Menang di KIP bahwa Ini sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi? Lain Pak. Berbeda ya? Beda. Jadi ini yang di bawah yang diupload oleh Dian Sandi, ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, ini yang didapat oleh Bonatua Silalahi dari KPU. Berarti ini dong yang harus menjadi objek penelitian ya. Mestinya, makanya ini kan. Kalau yang Dian Sandi kan ini kan versi tak resmi kan. Iya. Ini Roy Suryo kan dari sini. Ya, mesti nggak ada pidana itu Pak. Mestinya nggak ada pidana kan? Nggak ada, karena bukan punya Pak Jokowi kan. Karena bisa jadi bukan punya, jadi ini aja decoy. Oke. Nah, Bapak perhatikan di legalisirnya. Baik tahun 2014 nggak ada tanggal, nggak ada tahun.
Oh, legalisirnya tidak ada tanggal dan tidak ada tahun. Iya. Aneh. Nah, Harusnya legalisir ijazah itu ada tanggal. ada tanggal, ada tahun, ada bulan, Pak, lengkap itu. Iya. Nah, saya tanya kenapa begitu? Jawabannya UGM begini. Oh, Bapak bertanya. Ini Bapak yang bertanya ke Iya. UGM. Iya. Tanggapan permohonan informasi publik menanggapi surat saudara tanggal 18 Februari 2026 soal keberatan mohon penjelasan bahwa pada waktu dokumen disebut dilegalisir, praktik legalisir di Fakultas Kehutanan dilakukan secara sederhana tanpa mencantumkan tanggal pengesahannya. Itu, Pak. Jadi menurut UGM, legalisasi atau legalisir ijazah Jokowi memang tidak diberi tanggal oleh Fakultas Kehutanan. Tapi berarti dia melanggar undang-undang itu, administrasi pemerintahan. Waduh. Karena undang-undang itu pada 2014 sudah berlaku. Enggak lah Pak, harusnya sih enggak. Pak, saya ini jelek-jelek gini saya pernah kuliah di UGM Pak. Tapi saya nggak tamat. Saya terus terang saya nggak tamat. Saya cuma 4 semester saya kabur. Menurut saya sih harusnya nggak terjadi di kampus yang pernah saya tempat saya belajar. Kan. Jawaban resmi loh Pak. Masa begini? Iya. Iya kan, ini Sigit Sunarso. Iya. Menyedihkan menurut saya bahwa tanpa disebab belum ada aturan standar SOP pada saat itu. Nah, ada Pak undang-undang. Saya pernah bikin legalisasi ijazah SD saya dulu waktu mau masuk SMP. Legalisir ijazah SMP ketika mau masuk SMA. Itu aja udah ada tanggal, Pak. Nah, iya. Sudah ada tanggal, Pak. Masa UGM yang melahirkan pemimpin? Ya udahlah, ya mungkin teledor atau apa. Menurut saya agak aneh. Mungkin ya saya tidak mau menjelek-jelekan UGM lah, tapi menurut saya aneh. Menurut saya aneh karena bagaimanapun saya pernah sekolah di sana, Pak. Ya kan gitu kan. Oh, Bapak UGM ya? Tapi saya nggak lulus karena saya di UI, Pak. Bapak di UI? UI, S1, S2-nya UI. Iya, saya di UGM, tapi saya nggak lulus. Nggak lulus karena saya cuma 4 semester, saya kabur. Gitu aja. Gitu. Iya. Pak, kembali ke Mas Gibran, ijazah Gibran. Ini belum selesai soal Gibran tadi. Iya, apa itu Pak? Berarti Bapak sekarang mengajukan banding? Untuk ini, yang pengadilan Jakarta enggak, pusat. Saya udah cukup itu aja. Jadi yang banding apanya? Yang banding ini yang pembatalan suket tadi. Oke. Di TUN? Di PT UN. Apa? Pengadilan Tinggi TUN. Ya, di PT TUN kan, di PT TUN Jakarta. Kapan Bapak mengajukan banding? Waduh, bandingnya sih sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Dan belum diputus oleh Majelis Hakim PT TUN? Belum, kayaknya belum. Iya. Jadi di banding itu Bapak menggugat supaya surat keterangan ini dibatalkan? Dibatalkan. Waduh, kalau dibatalkan nanti Gibran batal jadi wakil presiden, Pak Subhan. Gimana? Itu resiko, Pak. Itu resiko? Iya. Resikonya begitu. Bahkan menurut saya, sekarang pun harus mundur ya. Kenapa? Nggak cocok dengan undang-undang pemilu. Karena tadi pakai surat keterangan. Iya. Jadi menurut Pak Kiai Subhan harusnya Mas Gibran mundur. Dan itu saya minta waktu mediasi agar mundur. Mediasi kapan? Dengan siapa? Di pengadilan. Mediasi saya. Yang hadir dari pihak Gibran? Pengacaranya. Siapa pengacaranya? Lupa juga namanya. Di mediasi itu apa yang disampaikan? Bapak meminta mundur? Gini, kalau di mediasi itu kan nggak boleh menyentuh pokok perkara. Oke. Waktu itu saya gugat 125 triliun. Oke. Oh, Bapak menggugat Mas Gibran 125 triliun. Iya, karena begini. Uangnya untuk siapa? Penghargaan terhadap orang nomor 2 itu harus tinggi, Pak. Oke. Tapi uangnya, kalau Anda kata waktu itu dikabulkan, saya akan bagi ke seluruh warga negara. Saya dapat dong. Iya, yang saya hitung waktu itu sekitar 450. Satu orang dapat 450, lumayan Pak. Iya. Saya dapat 450. Ya saya doakan gugatan Bapak menang ya kan. Tapi gitu, kan? udah selesai Pak. Oh karena ditolak, Iya, NO. Karena NO. Nah saya yang itu nggak banding karena saya paham. Nggak mungkin pengadilan mengabulkan itu. Saya udah paham itu Pak. Iya, Maka mendingan ya udah. Saya tapi cari lain. keluar angka 126 itu triliun itu dari mana? 125. Itu penghargaan orang nomor 2 itu harus mahal Pak. Tapi asumsinya kan Bapak yakin bahwa beliau punya uang segitu kan?
Punya, menurut saya punya dia. Kalau nggak punya kan nggak mungkin Pak Kiai Subhan menggugat Gibran 125 triliun betul. kan. Jadi gini, ada filosofi. Itu kan kita ingin menggapai yang tinggi. Iya, Kalau iya. nggak bisa, ya separuh lah, kan Iya, gitu iya, Pak. iya, 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 Gitu. iya. Nah, dari awal saya bilang, saya bukan cari uang di situ. Iya, Maka iya. kalau dikabulkan, saya bagikan ke seluruh Seluruh warga rakyat. negara. Iya, iya, Itu iya, Pak. iya, iya, iya. Nah, kalau bandingnya adalah untuk membatalkan suket ini. Iya, iya, untuk Iya, iya, membatalkan iya. suket. Dan efek daripada Gibran yang begini nih Pak, saya juga menggugat para ketua DPR Pak. Saya gugat Pak. Supaya Pimpinan apa? DPR maksudnya, ketua dan Iya, ketuanya, ketua. Puan Maharani. 5 ketua. Nih, Iya, iya, iya. ada Puan Maharani, ada Sufmi Dasko, ada Saan Mustafa. Kenapa mereka digugat? Karena gini, idealnya dia itu sudah harus merespon bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wapres. Nggak, tapi kan itu kan harusnya tupoksinya KPU Pak untuk membatalkan harusnya. Bukan, sekarang ini ya Oh, yang DPR. sekarang ini. Iya. Oh, berarti keputusan politik. Iya. Nah, Itu keputusan politik, bukan keputusan sebelum hukum. saya menggugat DPR, ketua-ketuanya ini, saya sudah beritahu bahwa Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Saya udah kasih tahu, tapi diem. Sama, Iya, nggak iya. digubris surat ke saya. Ya udah saya gugat CLS saja supaya menggunakan haknya. Class action. Iya, bukan CLS Pak. CLS itu apa? CLS itu gugatan warga negara Oh, kepada pejabat negara. lawsuit. Lawsuit. Ya, lawsuit. Iya. Iya, 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 iya. Gitu Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa ini Pak. Kiai Subhan ini dokumennya lengkap sekali. Iya. Dan dokumen-dokumen ini layak diuji di pengadilan Pak. Kenapa layak? Nah ini gugatan saya ini Pak. Ini gugatan ke DPR. Gugatan negara citizen lawsuit, ya. Jadi saya nggak diem Pak. Semua ini saya lakukan demi negara kita. Iya, Saya iya. nggak dapat untung dari sini. Dan Iya, memang, iya, iya. nah ini bukti bahwa saya gugat apa Gibran. Iya, iya, iya. Ini buktinya Pak. Nih, ini gugatan Gibran. Oke. Tuh. Iya, iya, ini tunnya ya. Bukan, ini PMH-nya Pak, perbuatan melawan hukum. Oh, perbuatan melawan hukum. Iya. Putusannya. Baik. Pak Subhan, Iya, selain melakukan gugatan secara hukum ke pengadilan, saya dengar Anda juga meminta atau datang ke Prabowo iya. Saya membuat surat ke Pak Prabowo. Ada 3 persoalan besar yang menurut saya Pak Prabowo harus turun tangan. 1 tentang kewarganegaraan, karena di Indonesia ini banyak pengungsi yang ikut dalam pemerintahan. Contohnya siapa? Haikal Hasan. Itu belum tentu punya WNI dia itu. Raffi Ahmad. Itu menurut saya nggak ada WNI-nya dia. Terus yang kedua? Yang ketiga itu Said Iqbal itu. Itu Balawi semua itu. Nggak, maksudnya kan satu soal kewarganegaraan. Soal kedua? Kedua tentang status wapres. Status wapres. Ya. Yang ketiga untuk mengakhiri polemik ijazah Pak Jokowi. Oke, kalau yang fokus kita ke status wapres, apa yang Bapak minta ke Pak Prabowo? Pak Prabowo saya minta agar istilahnya mensupport agar pengadilan yang sedang jalan ini diamkan atau kabulkan kita. Agar apa? DPR berpendapat tentang Wapres tidak memenuhi syarat. Dengan begitu Pak Prabowo nggak ikut campur itu. Itu yang saya minta. Jadi
agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan saya kepada para ketua Tapi DPR. kan Presiden nggak boleh intervensi ke pengadilan, Pak Kiai. Bukan intervensi, tapi support. Boleh. Caranya gimana? Umpama caranya seperti yang saya lakukan, menjadi amicus curiae, Oh, sahabat pengadilan. sahabat pengadilan. Boleh. iya iya. Itu Jadi warga negara juga Pak Prabowo kan. oh, iya 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 iya. Iya. Hmm. Jadi Anda minta Pak Prabowo misalnya menjadi sahabat pengadilan Iya. dan mensupport gugatan Iya. ini supaya dipenuhi. Supaya dikabulkan. Ya kalau Pak Prabowo mau ya langsung dikabulkan itu ya kan? Iya. Iya iya iya. Karena gini, selama ini apa yang saya lakukan di pengadilan yang menurut saya harusnya menang, itu pengadilan memutus, tidak menolak, tapi apa? Tidak berwenang mengadili. Hanya itu terus mengelak, mengalihkan gawang. Iya iya iya. Iya. Gitu loh. Saya dengar Anda juga kan sudah mulai diancam nih ya soal gugatan ke Gibran. Saya dengar beberapa orang-orang dekat Gibran mengatakan ke Pak Kiai Subhan, Anda harus siap nanti masuk penjara kalau ini tidak terbukti. Itu di Facebook banyak banget itu. Itu gimana itu? Ini gimana? Sudah Bahkan saya di framing katanya koruptor puskesmas segala. Padahal saya ini nggak pernah menjadi PNS. Seumur-umur nggak pernah pakai jadi uang pernah negara. dibilang sebagai koruptor. Koruptor puskesmas. Dibilang saya dari Demokrat lah, apa macam-macam lah. Iya, Tapi iya. itu saya bukan Gibran, tapi mungkin pendukungnya lah. Iya ya, saya lihat di Iya, di ini Facebook, ya, iya, ya di banyak mana-mana, iya. di medsos. Oh, Anda sudah mulai siap-siap seperti Iya. Roy Suryo nanti dijadikan banyak. tersangka. Tapi gini Pak, saya mengambil langkah hukum, satu menjadi penggugat, kedua menjadi pelapor, juga nggak boleh dihukum, Oh, nggak boleh dong. iya iya iya. Itu undang-undang apa? Perlindungan saksi dan korban, nggak boleh. Kalau dia melapor, ya nggak boleh dikriminalkan. Oh, jadi pelapor menurut Undang-Undang Saksi dan Korban tidak bisa dipidanakan. Iya, gitu. Kalau laporannya terbukti tidak terbukti, tetap nggak boleh dipidanakan. Mungkin bisa laporan palsu kan. Nah itu kan, membuat laporan palsu. Nah saya enggak. Bagaimana palsu, ada buktinya. Oh iya Gitu, Pak. Ini kan bukan laporan palsu. Iya. Pak Subhan melaporkan ke pengadilan berdasarkan dokumen yang ada. Nah termasuk ini Pak, yang mengenai Andri. Saya kan udah somasi. Somasinya ketiga pihak Pak. Andri, Ke Andri, Pak Jokowi, sama KPU. Maksudnya somasi itu agar secara tertib menyerahkan, kalau Pak Jokowi menyerahkan ijazah asli ke KPU, KPU menyerahkan itu berserta kopinya yang tahun 2014 sama 19 itu untuk diautentikasi. Tapi nggak ada jawaban, cuman Andri yang jawab. Jawabannya begitu, saya membuat laporan polisi ke Dirkrimsus Polda dan diterima Pak itu. iya. Itu. Oh jadi sekarang sudah melaporkan Andri ke Dirkrimsus. Ya, bukan Andri Pak, tiga pihak. Ya tiga pihak itu. Dugaan ada pidana kearsipan, dugaan Pak. Karena menghilangkan atau menyembunyikan. Karena bahasanya itu dalam upaya penyelamatan, berarti dalam bahaya itu. Atau tidak terbuka, Andri tidak terbuka. Andri Andri sebetulnya punya nggak ya ijazah Pak Jokowi kopi yang dari KPU? Punya nggak ya? kelihatannya nggak punya Pak. Nggak Maka punya ya? dalam upaya-upaya penyelamatan. Bahasanya seperti itu. Ya? Iya. Dan Iya, itu memang bahasa undang-undang Pak, di penjelasannya begitu. Oh ini dalam upaya penyelamatan ini bahasa undang-undang? Bahasa penjelasan dari undang-undang. Tapi mestinya bukan itu kan. Harusnya bagaimana? Harusnya ya udah bahwa sampai saat ini Kami Andri belum memiliki karena belum dapat mengakuisisi itu dari aja. KPU. Jangan upaya penyelamatan serem amat, ya kan? Iya, harusnya kalau dia mau buang badan bilang gitu aja bahwa Iya. Andri
tidak Nah, memiliki karena belum saya ke Pak diberikan. Prabowo juga membahas ini yang surat saya. Pak Prabowo harus mengambil alih, memerintahkan Kepala Andri ini untuk segera ambil sikap. Kalau memang nggak bisa autentikasi, ya udah bilang aja ke masyarakat bahwa ijazah itu nggak ada, jadi nggak bisa autentikasi. Selesai Pak. Soal nasib nanti mau diampuni atau apa, itu hak presiden nanti. Iya, iya. Nah. Ini ada dua nih berarti nih. Sekaligus saja ya kita Iya. satukan ya, Pak Kiai Subhan. Berarti kan ini Anda mempersoalkan dua ijazah sekaligus. Iya, bapak anak lagi Pak. Pak Jokowi, ayahnya dan anaknya Gibran Gibran. Rakabuming Raka. Ini kalau dua-duanya menurut Bapak duanya ini nggak ada ijazah? Menurut saya nggak ada Pak. Nggak ada. Nah, Menurut Andri yang bapaknya nggak ada. menurut Andri tidak menerima Ya, atau belum ada, minimal belum ada. Belum yang Gibran menurut KPU nggak ada. Yang KPU. Gibran menurut KPU nggak Iya. ada. Ini konsekuensinya bagaimana nih Pak kalau sampai ternyata apa yang dugaan Pak Subhan ini terbukti? Konsekuensinya seperti Pak, apa ya? sudah terbukti Pak. Cuman aparat penegak hukum diem. Udah terbukti ini. Ini kan bisa ada bukti ini cuman suket, ya kan? Nah, terus yang Pak Jokowi cuman itu, apa? Fotokopi ijazah yang dilegalisir tanpa tanggal itu tadi. Itu kebukti Pak, nggak ada. Nah, Ya. Andri bilang masih dalam Upaya telah penyelamatan. koordinasi dan upaya-upaya penyelamatan. Itu kalau Bapak memaknai itu apa? Ada tuh nggak barang itu? Nggak ada. Ya, iya, nah Iya. itu Pak. Enggak, maksudnya Andri belum menerima salinan ijazah dari KPU. Bukan itu bahasanya. Enggak, artinya yang saya maknai, kalau tafsir saya berarti Andri nggak punya ijazah yang harusnya diserahkan KPU ke Andri. Nah itu batas undang-undang. Penyerahan autentikasi itu 5 tahun Pak. Harusnya diserahkan Sekarang ke udah Andri. lewat. Artinya yang salah KPU dong, tidak menyerahkan ke Andri. Atau Andrinya juga salah? Ya, Andri harus jemput dong. Oh, jemput bola ya? Iya, jangan diem. Dia kan pelaksana undang-undang. Oh iya, undang-undang Undang-undang kearsipan Andri, ya. iya. Lagi pula kan yang namanya calon presiden kan nggak banyak kan. Iya. Calon presiden nggak banyak kan, itu dokumen penting negara yang harus diselamatkan. Dokumen atau arsip milik negara Pak. Arsip milik negara. Ya, karena dibiayai dengan uang negara. Waktu dipakai itu. Iya. Jadi statusnya di pasal 33 Undang-Undang Andri ini apa? Arsip yang digunakan pejabat negara dan dibiayai oleh uang negara menjadi arsip milik negara. Oke. Jelas itu Pak. Iya. Ini gara-gara ngurus ini kan Pak Kiai Subhan ini lawyer ya sebetulnya basicnya Iya, kan. betul Pak. Kesibukan atau profesi sebagai lawyer terganggu dong atau bagaimana gara-gara ngurusin ijazah Gibran ini? Ini adalah salah satu aktivitas dari advokat Pak ini. Oke. Iya, nggak ada yang ganggu ini. Ya, ini juga profesi yang saya jalani. Iya, ini profesi advokat Iya. untuk mengungkap kebenaran kan Iya, kira-kira. betul. Iya. Ini kita harus akhiri episode ini Pak Kiai. Ya, Saran Anda ke Gibran apa? mundur. Hanya itu, satu kata aja. Mundur. Gawat juga ya. Bukan gawat Pak, konsekuensi. Karena syarat pendidikannya tidak cukup kalau ditinjau dari undang-undang pemilu. Iya. Nah, saya tambahin. Kenapa ini baru saya gugat? Sebenarnya saya gugat itu dari awal, Pak. Dari awal sebelum pemilu, saya udah tahu kondisi ini. Yang pertama saya gugat dulu itu calon presidennya. Iya. Karena saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Oke. Nah, yang sekarang Wapres Gibran. yang saya tunggu sampai jadi. Kenapa saya tunggu sampai jadi? Saya pengen ada presiden dan wakil presiden definitif. Baru digugat. Iya. Ada apa? Semacam pembicaraan. Kenapa
Subhan baru ngugat Sekarang saat itu, nggak memberi suplai data ke KPU. MK waktu Anies ngugat. Iya. Pikiran saya Pak, cerdik saya, kalau ini saya suplai ke Anies atau timnya, Anies yang jadi Pak, ya kan? Iya. Prabowo Gibran batal ini. Iya. Jadi Iya. Anda pikir biar Prabowo Gibran jadi dulu. Iya, Nah, definitif dulu. tapi kalau Gibran mundur nanti Pak Prabowo nggak punya wapres Pak, gimana? Kan biasa itu, Bisa ya? udah terjadi konvensi negara kita. Presiden tidak ada wakil, ada. Presiden ngangkat wakil di tengah jalan, ada. Biasa Iya. itu, udah biasa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lagi pula kayaknya Mas Gibran juga perannya nggak signifikan ya Pak ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu disebut Pak, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Ada kata atau. Artinya apa? Salah satu boleh. Ada kata atau. Oh, dan atau ya. Karena gini, persyaratan menjadi presiden dan menjadi wakil presiden itu sama Pak. Iya. Itu jaga-jaga supaya kalau salah satu jatuh, presiden jatuh, wakilnya naik. Oh, berarti ini kalau Pak Prabowo mau mencopot Gibran pakai ini aja. Iya, nggak usah udah Nggak usah pakai cara ini. Kiai Subhan Palal ini kan ya Iya. kan. Ngomong-ngomong udah dihubungi oleh tim Pak Gibran belum? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Gitu. Iya. Saya pengennya justru tuh Pak Prabowo harus ambil sikap ini. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo mau mencopot Gibran pakai jalan kabulkan ini. Google. Ini nih. Jadi Ini aja sahabat dikabulkan. pengadilan. Iya. Ini aja Pak, suket ini batal. Iya. Udah gugur dia. Iya. Gitu. Kasihan juga Pak tapi kan baru enak-enak jadi wakil Pak, presiden ini dicopot. negara, jangan dilihat dengan kasihan. Iya, Harus iya, dilihat dengan hukum. Iya. Cara memerintah, cara mencapai jabatan itu dengan hukum. Pak. Harus sesuai dengan aturan yang Iya, berlaku. aturan dan itulah hukumnya. Baik, Pak Kiai Subhan iya. Palal. Iya. Kawan-kawan, ini luar biasa nih, gawat betul nih informasi dari Kiai Muhammad Subhan Palal, sarjana hukum. Beliau memberikan informasi yang luar biasa bahwa bisa jadi menurut versi Pak Kiai Subhan, Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.